Tuh. Alhamdulillah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal 'ula fi hadhihi al-lailah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratul mukarram al-muhtaram yang kami hormati dan kami muliakan, para tokoh agama, para ustadz-ustadzah, para qari-qariah, serta para haji dan hajjah. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para tetua adat kampung, aparatur pemerintahan yang sempat hadir, berkhusus keluarga besar daripada almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Ayahanda S.H. Lamongga bin Hamid Asik Lamongga, para hadirin hadirat, para tamu undangan yang mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya setiap amal kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan semuanya dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap kepada Allah mudah-mudahan amal buruk yang kita lakukan, baik sengaja ataukah tidak, siang ataukah malam, terang-terangan ataukah secara sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kalimat yang paling utama yang haruslah untuk kita utamakan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur ini Bapak Ibu adalah penentu daripada kebahagiaan kehidupan kita. Orang-orang yang hidupnya bahagia di dunia, maka haruslah dia untuk memenuhi dirinya dengan rasa syukur kepada Allah. Begitupun apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat para anbiya itu qanaah, hidup dengan kecukupan dan penuh dengan rasa syukur. Dan itu telah lebih dahulu diajarkan oleh Nabi. Karena orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan, maka akan ada kelapangan dada di dalam hatinya, akan ada kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dan dapat kita temukan Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya penuh dengan keadaan gelisah, orang-orang yang hidupnya saat ini dalam keadaan ketakutan, karena tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Dan hakikat mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang besar yang Allah ta'ala karuniakan kepada kita, tercatat di dalam kitab Syaraful Anam. Begitu pula Al-Imam Busiri menyebutkan di dalam qasidah burdahnya, bahwasanya ada satu nikmat yang dikenal dengan nikmatul uzma, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yakni Allah jadikan kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kami mengajak kita bersama-sama untuk bersalawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tepatnya pada surah Tabarak atau surah Al-Muluk. Sebab kadang-kadang mangcik ibu-ibu ni kalau disebutkan Al-Muluk dia tak tahu. Pernah sekali-kali datang pengajian uji kita, bu, macu Al-Muluk. Kata Ustaz Al-Muluk mentabarok ada. Lah sama baik tabarok dengan Al-Muluk tu. Lah kebiasaan tadi. Sama uji kita muka Al-Ikhlas, tak tahu dia yang mana Al-Ikhlas itu. Cuman disebut ke kulhu baca. Nah, tabarok ini Bapak Ibu, ini diantara amalan dari baginda Nabi SAW. Di antara amalan orang-orang yang kelak akan terbebas daripada azab kubur, yakni untuk memperbanyak daripada membaca surah Tabarok atau surah Al-Muluk. Karena amalan Al-Muluk ini adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW sebelum Nabi tidur. Nah, kita kalau nak tidur sungkan segala gawe, tambah lagi nak baca Quran. Maka diantaranya kalau misal tak mampu sebelum tidur membaca Tabarok, mengisi waktu antara Maghrib dan Isya dengan membaca Al-Muluk 30 ayat. Nah, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kematian lalu kehidupan. Kalau menghubungkan ayat ini Bapak Ibu dengan akal logika kita, maka tidak akan nyambung. Karena apa yang kita alami dalam kehidupan ini, hidup dulu baru mati. Sedangkan dalam ayat ini Allah sebutkan Allah yang ciptakan kematian barulah kehidupan. Kenapa tidak Allah ciptakan hidup dulu baru mati? Karena logika yang kita alami pun demikian. Ternyata dunia ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185 itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kesenangan dunia ini menipu. Seolah-olah Bapak Ibu dunia ini tidak dianggap oleh Allah. Karena kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya, yakni setelah adanya kematian. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kampung akhirat, negeri akhirat adalah tempat yang paling baik, dan kita semua akan kekal selama-lamanya di sana. Ini Bapak Ibu waktu adzan Isya. Ada orang-orang yang mungkin ketika adzan Isya dia langsung ke masjid. Kenapa? Karena ingin salat di awal waktu. Nah, mana yang nasib kita ini dengan kiamat? Maka pertanyaan ini Bapak pernah kutanyakan dengan kita punya guru. Dan guru kita ini berupanya sudah juga bertanya dengan Profesor Zainal Abidin Fikri, Rektor YIN zaman itu. Kebenaran kami sekampung Bapak, sama-sama mendayung kumring. Kata Zainal, tidaklah menjadi sebuah kelalaian bila mana meninggalkan satu kewajiban demi kewajiban yang lain. Salat di awal waktu ini wajib Bapak. Dalam hadis ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, dia bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal wa habbu ilallahi ta'ala. Amal yang paling disukai oleh Allah itu apa? Nabi menjawab yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Ini kewajiban salat di awal waktu. Nah, mana dengan ceramah ini? Maka kata Zainal, dengan ceramah ini sama pecah nuntut ilmu. Nabi sebutkan dalam hadis, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib untuk orang muslim dan muslimah. Maka kita dengan ceramah juga kewajiban ngapo nuntut ilmu. Tidaklah menjadi sebuah kelalaian meninggalkan satu kewajiban demi kewajiban yang lain. Cuman kadang-kadang ada nih yang cak keno-keno tadi. Waktu lagi takziah rasa kusuk, kita sholat dulu. Isya itu penting. Awak di rumah menadam Isya, ngelumah, ngugep. Tahu kamu ngelumah tak? Waktu takziah keno nihan. Maka ini luar biasa. Maka duduknya kita di sini bukanlah sia-sia. Kembali kepada ayat tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang ciptakan kematian baru kehidupan. Maka setelah adanya kematian nanti, itulah Bapak Ibu kehidupan yang sesungguhnya, yang pasti akan kita alami. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-mautu babun. Mati itu mak kayu pintu nih Mang Cik. Nah, pintu ini satu-satunya pintu di rumah ini. Uang keluar masuk dari pintu ini. Nah, mati itu sama mak kayu pintu. Pasti kita masuk.
Kullun nas dakhiluhu, kata Sayyidina Ali. Semua manusia pasti masuk. Maka dari itu, katalah Habib Hamid bin Umar Habsyi, manusia ini punya dua titik. Pertama titik kehidupan, yang kedua titik kematian. Titik kehidupan lagi kita lewati. Nah, titik kematian tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita sedang berjalan menuju titik yang tersebut itu. Nah, almarhum kakek Ramongga ini dia sudah sampai dengan tujuan. Itulah tujuan akhir kita. Makanya memang ceramah mati ini gawang lesu kalau. Kamu dengar lesu, tambah kenyang kamu, tambah lesu. Ngaku mati dan. Cuman walaupun ini lesu-lesu, pasti kita alami ini. Makanya kehidupan kita ini, Bapak Ibu, mak kaya apa? Mak kaya kontraan. Uang yang kontrak, dia menandatangani kontrak. Habis masa kontraknya, senang tak senang, siap tak siap. Kalau habis masanya, pergi meninggalkan kontrakan. Tanpa kita sadari, kita semua telah menandatangani kontrak untuk menumpang hidup di muka bumi ya Allah. Sadari kalimat ini Bapak Ibu, sekedar numpang baik gitu nih. Apa yang nak kita sombong ke? Men berjalan cak kenalnya, ngangkat dada, soalan dia paling hebat, soalan dia paling pintar. Oh, soalan dia yang paling banyak amal. Oh, numpang awak tu. Numpang. Kalau habis masa kontrak kita di alam dunia, suka tak suka, siap tak siap, pergi kita tinggalkan dunia ini. Nah, maka dari itu, kesuksesan yang abadi di atas dunia ini cuma siko, Bapak Ibu. Apa itu? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah. Nak nyingokkan lemak atau tidaknya jerogobo, nyingok matinya. Kalau matinya lemak, jerogobo lemak. Kalau matinya lemak, jembatan siratnya bakal lemak. Kalau matinya lemak, insya Allah berkumpul di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yakni surganya Allah Subhanahu. Tapi matilah sengsara, jerogobo lebih sengsara lagi. Lewat jembatan sirat bakal sengsara, berkumpul di tempat yang penuh dengan kesengsaraan, yakni nerakanya Allah Subhanahu. Maka pilihan mati cuma dua, mendak husnul khatimah, su'ul khatimah. Katik jalan pintas, jalan tikus ini, dua ikut inilah husnul khatimah, su'ul khatimah. Maka kita berharap mudah-mudahan Bapak Lamongga dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ada 3 ciri-ciri matinya husnul khatimah. Memang Bapak ciri-ciri lahirnya disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa? Ketika orang nak para ajal itu Bapak, di antaranya dia punya syaibun. Syaibun ini uban. Minta maaf maka masalah uban ini tak kubahas tidak. Lagi jika main uban mentang-mentang kau hitam kalau jangan ngomongkan yang uban, tidak ada, tenang baik kamu. Yang beruban kamu. Lalu Bapak, di antara lain kalau ini ciri-ciri lahir disebutkan oleh para ulama, para ajal wong itu nak nyingokkannya, kakinya dingin Bapak. Itu ciri-ciri lahir. Maka aku minta tolong kamu pegangilah kaki kamu masing-masing. Mencak laso dingin, ngomong, jangan diam-diam. Ngendam, laju rupanya. Itu ciri-ciri lahir baik Bapak. Tapi di antara ciri-ciri wong yang matinya husnul khatimah itu apa? Pertama, husnul khatimah itu artinya penutup daripada kebaikan. Penutup daripada kebaikan. Makanya kalau misal nulis WA itu jangan pakai huruf K, nulis husnul itu. Biasa baik, husnul, HUSNUL. Kadang-kadang kanjian nigo husnul khatimah, tak kena. Tetap husnul khatimah. Jangan ada sih kalau isinya nih. Nah, lagi lupa penyebab isi itu. Pertama, di antara ciri husnul khatimah itu apa? Ketika orang wafat, mati atau meninggal dunia, maka ditutup dengan perkataan-perkataan yang baik. Nabi sebutkan dalam hadis Bapak, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini Bapak tata cara masuk syurga paling lemah dari Nabi. Siapa orang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Nabi langsung ngomong model itu. Nah sekarang pertanyaannya, ngapun la ilaha illallah ni? Ngapun dak subhanallah? Ngapun dak masya Allah? Ngapun dak salawat Nabi? Ngapun dak istighfar? Inilah bentuk rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tahu Bapak Ibu, kita mati kaget seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki bakal kaku.
mulut pun akan membisu. Tak baca bergerak apa-apa Bapak. Maka ketika sakaratul maut datang, beber kita pun akan kaku ini. Beku Bapak, tak baca ngomong. Makanya Nabi sebutkan siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tatkala mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, beber kita tak bergerak. Kenapa Nabi tahu kalau Nabi mau ngomong istighfar itu beber bergerak nyarok ke umatnya. Coba Bapak kita sama-sama ucapkan istighfar, astaghfirullah al-azim, beber bergerak. Subhanallah, beber bergerak. Salawat Nabi, beber bergerak. Takbir Allahu Akbar, beber bergerak. Tapi Nabi pilih kalimat yang paling indah. Nabi Muhammad SAW pilih kalimat yang paling lembut, yang tidak menyusahkan, menyulitkan daripada umatnya. Apa kata Nabi? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, beber tak bergerak Bapak Ibu, luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sehat, lagi gagah, lemak, mudah ngucapkannya. Cuman waktu sakaratul maut jangan main-main. Wong sakaratul maut tuh Bapak Ibu mengas. Contoh misal dari Masjid Raya ke sini Bapak, kongkon belari. Sudah sampai sini kongkon ngomong, mengas dia. Yang kurus lagi mengas, tambah lagi ngelibau aku ini, tambah mengas, lagi ngos-ngosan. Disuruh ngomong, apa nih? Hakidu, sawo nak ngomong. Mang itulah keadaan orang sakaratul maut, mengas. Makanya Nabi waktu Nabi sakaratul maut, Nabi minta tolong diambil kedua Bapak. Apa itu? Nabi diambilkan air wudu dan Nabi minta diambilkan untuk bersiwak. Nah dan juga Bapak Ibu, uang yang bakal mengucap la ilaha illallah waktu mati ini bukan waktu matinya baik. Waktu hidup sudah membiasakan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Pengen mati la ilaha illallah, cuma hidup tak pernah tahlilan. Mak mana itu? Makanya ketika mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah, bagi mereka orang-orang tasawuf, bagi mereka orang-orang thariqah, kalimat Allah itu akan kembali kepada dada. Dada sebelah kiri Bapak, tempatnya hati. Kenapa? Ketika kalimat Allah tusukkan di dalam dada, tusukkan dalam hati, agar ketika mati yang ada di kalimat Allah dalam hati inilah yang keluar. Tapi kalau di hatinya ada warung, mati mikir ke warung. Aduh apa Ustaz? Aduh. Yain aja. Waktu dia nak pada ajal dikumpul di Nogalo anak-anaknya. Mano Maria do ba. Mano Eka do ba. Nah dia aku. Nonton lah kamu tuh kan? Mano Daus ano ba? Ako Jay Najib, man kamu sini galo, siapa punya guwagong? Uji gitu nak mati, cuma meke guwagong mangci. Ngapo dia hatinya doa? Maka biasakan mengucap la ilaha illallah. Jangan biasakan beber kita ngomongi wong. Jangan biasakan beber kita nih tadi ngomongi aib wong. Jangan biasa mau beber kita nih tadi ngomongi apa? Bahasa-bahasa yang kotor, jangan. Siapa orang yang ingin tatkala akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, maka bersihkan lisan kita dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang tidak manfaat. Maka insya Allah kalau hidupnya kalau ucap la ilaha illallah, matinya mengucap la ilaha. Yang kedua, jangan lama-lama pecah kamu lagi risa kalau sebenarnya Bapak Ibu ada 20 ekor nak bahas ini. Cuman kamu pecah kelaparan kalau termasuk aku juga. Aku singkat kemarin dah. Aku lah mengasah ingat. Coba Bang Cik kipas walang sini yang mau mana kamu tuh. Ini yang Bapak aku malah terus terang main. Nah, apa juga. Makasih Bang Cik. Yang kedua, nah aduh lupa lagi. Uang yang matinya husnul khatimah Bapak Ibu. Tadi yang pertama ditutup dengan perkataan yang baik. Yang kedua ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Pengen mati dalam masjid, cuman tidak pernah masuk masjid. Pengen mati masuk Quran, cuman tidak pernah buka Quran. Pengen mati lagi sujud, cuman tidak pernah sujud kepada Allah. Maka yang model ini Bapak hanyalah impian belaka. Tidak akan terwujud. Karena kematian itu sesuai apa kami kita. Galak ngaji, mati lagi ngaji. Benar ini. Galak ngegap, jangan kamu nyengeng. Banyak kejadian mati lagi ngegap. Hei, Mamsi,
Jangan dengar dia kalau ngegap itu. Bertolong ibu-ibu, kamu tenang baik. Iya. Nah, cuman kalau mati lagi ceramah jangan ado. Ado, cuman jangan. Aku nak ngomong nak kata. Ado, cuman jangan. Menpacak jangan tidur malam ini. Ni maka. Jangan juga malam Jumat tu parah berarti. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita pengen matinya dalam keadaan baik, maka waktu hidup kita perbanyaklah berbuat baik. Ya, banyak-banyak sujud biar mati dalam keadaan sujud. Ada orang bapak tak pernah masuk masjid, mati dalam masjid. Uji kita bertua ini. Tak pernah masuk masjid, sekali masuk masjid laju. Uji kita ai pakem amalan muda ini, rupanya usut punya usut, maling ngampli tersetrum. Maka tolong ya, kalau pengen mati dalam keadaan baik semasa hidup, berbuatlah kebaikan. Yang ketiga Bapak Ibu, di antara ciri-ciri orang yang matinya husnul khatimah, ketika dia wafat meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Kita hidup ini Bapak Ibu, mak kayo lagi ngelukis. Uang ngelukis, yang nak tahu bagus atau tidak lukisan itu tadi, jingoknya siapa? Uang lain, bukan kita. Maka kita ini Bapak, kalau nak ngukur diri kita bagus pula. Bagus di kita, belagak di kita, manis di kita, alim di kita, ahli ibadah di kita. Yang jahat uang, yang bodoh uang, yang model ini tidak baik. Karena apa? Penilaian itu bukan datang dari kita. Kalau kita ngaku diri kita paling baik, apa bedanya kita dengan iblis laknatullah alaih? Kalau kita ngaku diri kita paling baik, apa bedanya kita dengan syaitan? Maka hidup itu makanya melukis. Yang nyingok baik bodohnya kita ini siapa? Uang lain. Termasuklah almarhum Bapak Esa Mongga ini, kami meyakini berhusnudzon dengan Allah. Beliau almarhum adalah orang yang baik. Kenapa? Karena yang datang pun ramai. Yang membuat kita datang ke sini oleh apa? Oleh ada kenangan yang baik tadi. Cuba Bapak menado mati, gawenya jahat, gawe tak benar, ngana budak ini, mahab baik nak datang macam itu. Kenapa? Tak kata kenangan-kenangannya. Maka kita pun waktu hidup berbuatlah perbuatan yang baik. Agar apa? Ketika kita wafat meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Kita jahat mati, bagus mati, baik mati, buruk mati. Maka pilihlah mati dalam keadaan baik, meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Maka dari itu, waktu kita hidup ni lah Bapak, menggalak diomongkan orang galak ke masjid. Waktu hidup ni pergi-pergi ke masjid. Masjid raya ni balak sini lah besar. Datang ni masjid ni. Ni kadang-kadang ke masjid tak pernah. Sekali masuk masjid mencari kau. Ha? Bukan mati, lain cerita mati masjid tadi. Ini tak pernah masuk masjid. Sekali masuk masjid mencari kau. Orang belakang imam, di depan imam. Menuju kami pokat. Tak baca dibayar Bapak. Misal kita masih hidup, dek, ini duit Selawai 1,000 agak menaku mati sebut ke kau aku ni galak sedekah. Menaku mati sebut ke aku ni galak ke masjid. Baca model itu tak baca. Karena orang-orang yang mengatakan diri kita baik, tatkala hidup kita adalah berbuat perbuatan yang baik. Dan Allah yang bimbing itu. Maka dari itu kalau pengen disebut ahli masjid, galak-galak ke masjid. Jangan musuhi orang masjid. Bina ke orang masjid dia jago bala. Tawa besar dikit ngamuk. Pecahnya ada orang di sini, pecahnya. Tak datang pula. Hai, cobalah datang dia kesegaknya dia. Benar ini. Masjid ada pengajian ribut. Masjid makin mie besar gitu ribut. Jangan galak musuhi orang masjid. Agak mati malu ngapo? Yang maco Yasin mimpin tahlil masjid kalau. Benar ini. Kalau mati pengen disebut uang ahli sujud, galak-galak sujud. Maka mudah-mudahan kalau 3 ini kita dapatkan, insya Allah kita matinya husnul khatimah amalan. Memisal ceramahku dari tadi ini kamu lupa kalau ingat amalan ini baik. Apa itu? Di antara amalan yang mewafatkan orang-orang husnul khatimah, berbanyak untuk baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Lepas subuh, lepas asar perbanyak doa itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas segala perhatian.
Kurang lebih kami minta maaf, minta syukur, minta ikhlas, minta ridha dunia wal akhirah. Kalau ada omongan kami yang kurang baik atau mungkin bahasa tubuh kami yang kurang santun, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita baca bertemu lagi. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.